Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariswanto, NIM 2004-020013, kelas PBS 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, analisis titik impas. Untung dan rugi merupakan hal yang wajar dalam berbisnis. Sebuah perusahaan bisa dikatakan untung jika pendapatan melebihi dari modal yang dikeluarkan. Namun sebaliknya, perusahaan juga bisa dikatakan rugi jika pendapatan tidak dapat menutup modal yang dikeluarkan. Nah, bagaimana jika perusahaan ini tidak mengalami untung dan rugi? Itulah yang disebut dengan titik impas atau break even point. Titik impas atau BEP merupakan kondisi ketika pendapatan sebuah perusahaan sama dengan modal yang dikeluarkan. Akuntansi menyebut BEP sebagai titik impas karena perusahaan tidak mengalami untung maupun rugi. Modal yang dikeluarkan untuk biaya operasional sama dengan pendapatan yang diterima. Keberadaan BEP menjadi penting karena perusahaan dapat mengetahui prediksi keuangannya untuk periode selanjutnya. Kemudian yang kedua, peramalan dan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan merupakan salah satu bagian dari proses perencanaan organisasi. Dari perencanaan diharapkan perusahaan dapat menghindari kesalahan-kesalahan yang menghasilkan keputusan yang terbaik pada akhirnya mampu meningkatkan kinerja dari suatu perusahaan. Perencanaan keuangan dimaksudkan untuk memperkirakan posisi dan kondisi keuangan di masa yang akan datang. Namun demikian, dapat diperkirakan apakah kondisi perusahaan perlu menambah dana dari luar, bagaimana profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang, dan sebagainya. Kemudian perencanaan keuangan memberikan panduan bagi perubahan dan pertumbuhan yang terjadi dalam perusahaan. Karena tujuan utama dari perencanaan keuangan adalah untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan pada perusahaan secara berkelanjutan. Terus peramalan diartikan bagaimana memperkirakan kondisi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Memperkirakan artinya menetapkan hal-hal apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dasar untuk memperkirakan kondisi dapat kita gunakan data masa lalu. Makin banyak data masa lalu akan makin baik dan faktor yang mempengaruhi di masa yang akan datang. Peramalan dalam manajemen keuangan digunakan untuk memperkirakan kebutuhan keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, manajemen kas dan surat berharga. Manajemen kas adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur arus kas atau biasa disebut dengan cash flow untuk mempertahankan likuiditas perusahaan serta memanfaatkan ide kas dan perencanaan kas. Jadi manajer keuangan harus mampu mengolah uang yang masuk ke perusahaan dan uang yang dikeluarkan. Dalam praktiknya selama perusahaan beroperasi terhadap dua macam aliran kas. Pertama, aliran kas masuk dan aliran kas yang keluar. Aliran kas yang masuk merupakan uang kas yang masuk ke perusahaan atau penerima uang. Misalnya perolehan pendapatan baik berupa hasil penunjang atau laba perusahaan. Uang kas masuk dapat pula diperoleh dari bunga yang diperoleh dari hasil investasi atau pendapatan di luar usaha serta dapat diperoleh dari pinjaman pihak lain atau bank ataupun dana hibah. Adapun aliran kas keluar merupakan uang yang dikeluarkan untuk membiayai operasi perusahaan seperti untuk membeli bahan baku, membayar gaji, upah, pajak dan biaya operasional lainnya. Uang keluar dapat berupa sejumlah uang yang digunakan untuk melakukan investasi baik yang berkaitan dengan bidang usaha maupun tidak. Dikarenakan aliran kas yang masuk dan aliran kas yang keluar ini akan terus-menerus menjadi sepanjang perusahaan beroperasi.
maka pihak manajemen perlu mengaturnya. Kemudian hal-hal yang perlu diatur misalnya agar sejumlah uang yang masuk lebih besar daripada uang yang keluar. Dengan demikian keseimbangan cash flow perusahaan dapat terjamin. Surat berharga. Surat berharga atau marketable security merupakan investasi perusahaan yang jangka pendek dalam bentuk pembelian surat berharga. Dari investasi ini perusahaan akan memperoleh keuntungan berupa bunga, dividen atau capital gain dalam waktu tertentu. Kemudian surat berharga ini dapat diperjualbelikan atau dicairkan pada saat perusahaan membutuhkan dana segera. Contoh surat berharga adalah sertifikat deposito, surat berharga pasar uang atau obligasi. Kemudian yang keempat itu manajemen piutang dan pinjaman. Manajemen piutang adalah praktik atau sistem yang dibuat oleh perusahaan melalui proses perencanaan, pengawasan, pengadilan atau uang yang ditagihkan kepada pihak yang meminjam. Contoh sumber piutang yang lazim terjadi adalah pinjaman karyawan, penjualan kredit atau restitusi pajak. Kemudian piutang juga membantu perusahaan dalam menghadapi persaingan bisnis, misalnya dengan pinjaman hutang karyawan sebagai bentuk upaya untuk mempertahankan karyawannya. Kemudian agar tujuan-tujuan tersebut tercapai, perusahaan wajib mengelola piutang secara efektif, efisien, dan tepat sasaran agar tidak terbalik atau merugikan. Pengelolaan piutang ini yang lebih jauh disebut dengan manajemen piutang. Yang kelima, pendanaan jangka pendek atau pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek adalah dana pinjaman yang diberikan lembaga guna melakukan sesuatu dan harus dibayarkan dalam jangka waktu maksimal 1 tahun. Pendanaan jangka pendek atau disebut juga pembiayaan jangka pendek menghasilkan berbagai keuntungan bagi penerimanya. Adapun manfaat pendanaan jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak kesulitan saat terjadi keadaan darurat. Manfaat pendanaan jangka pendek pertama adalah Anda tidak akan kesulitan saat membutuhkan uang secara mendadak. Kemudian yang kedua, mendapatkan kebutuhan dengan cepat. Kemudian yang ketiga, alternatif bagi orang yang sulit menabung. Kemudian yang keempat, syarat lebih mudah dari pendanaan jangka panjang. Kemudian materi yang keenam, manajemen persediaan, manajemen sediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Manajemen persediaan sangat penting bagi perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Berikut apa saja fungsi dari manajemen persediaan. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Kemudian yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Materi yang ketujuh, manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah suatu metode yang dilakukan untuk memelihara keseimbangan aset lancar dan juga kewajiban lancar, seperti untuk mengelola arus kas, persediaan, dan utang serta piutang perusahaan. Tujuan dilakukannya modal kerja adalah agar suatu bisnis bisa mengelola aset lancar dan utang lancar, sehingga bisa memperoleh modal kerja atau neto yang lebih dan menjamin tingkat likuiditas pada suatu bisnis. Kemudian suatu bisnis harus melakukan manajemen modal kerja agar bisa memaksimalkan pengeluaran dalam suatu tingkatan penjualan, mendapatkan dana daripada para investor, menghargai
modal kerja agar pembayaran keperluan bisa dilakukan secara tepat waktu, dan juga mempunyai perlindungan dari terjadinya krisis modal kerja. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya tentang materi-materi yang diberikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.